Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tema 1 subtema 2. Pada pembelajaran 1, kita akan melanjutkan materi pada negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN adalah perhimpunan yang terbentuk antara beberapa negara termasuk negara Indonesia. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki keinginan yang kuat untuk mendirikan ASEAN guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, sejahtera, dan aman. Ingatkah kalian kapan ASEAN terbentuk? Ya, ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dibentuk oleh 5 negara. 5 negara tersebut diantaranya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Secara geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Kondisi geografis negara-negara ASEAN terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak yang dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kita akan belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Mari kita pelajari. Kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografis. Negara-negara ASEAN memiliki potensi dalam bidang ekonomi. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kekayaan Brunei berasal dari penjualan minyak bumi yang menyumbang 92% dari total pendapatan nasional. Ladang minyak terpenting Brunei terdapat di Sharia, yang merupakan kawasan pesisir. Selain itu, terdapat pula ladang minyak lepas pantai yang terletak di Kuala Belait, Jerudong, dan Ampar. Dari sumber-sumber minyak tersebut, produksi minyak Brunei mencapai kurang lebih 200.000 barel per hari. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ekonomi Filipina merupakan ekonomi negara keempat terbesar di Asia Tenggara loh, dan ke-36 di dunia. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia
Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Wah, kaya sekali ya Indonesia! Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Oleh karena itu, masyarakat Kamboja memanfaatkannya pada bidang pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos, seperti tembakau, beras, jagung, jeruk, dan kopi. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara loh. Selain itu, Myanmar juga menghasilkan kayu jati dan pupuk. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kegiatan ekonomi bangsa Singapura terutama pada jasa perbankan dan industri. Di bidang industri menghasilkan barang elektronik dan bahan makanan. Namun karena luas negara yang terbatas, maka untuk memperoleh bahan baku industri, Singapura mengimpor dari negara lain, termasuk Indonesia. Jenis bahan baku yang diimpor dari Indonesia diantaranya timah, minyak mentah, dan gas alam. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Vietnam juga unggul di bidang pertanian, pertambangan, dan tekstil. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara di ASEAN, ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN.
karena salah satu tujuan pendirian ASEAN adalah untuk memakmurkan negara di Asia Tenggara melalui berbagai bentuk kerjasama. Salah satunya adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Anak-anak, banyaklah membaca untuk menambah pengetahuan kita ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.